Salam sepak bola, teman-teman netizen dan warganetku semuanya yang saya hormati. Welcome back to channel Progressive Football. Semoga teman-teman netizen sehat semuanya ya. Ya, kita langsung saja masuk ke berita pertama, yaitu pada ajang FA Cup yang mana Chelsea mengalahkan tim divisi 4 Morecambe 5-0 di putaran ketiga FA Cup. Laga ini berlangsung di Stamford Bridge. Chelsea berhasil membuka skor pada menit ke-39 melalui Tosin Adarabioyo. Sang bek melepas tembakan dari luar kotak penalti yang kemudian membentur pemain lawan dan masuk ke gawang. Skor 1-0 menutup jalannya pertandingan babak pertama. Masuk ke babak kedua, Chelsea semakin dominan. Pada menit ke-50, Christopher Nkunku menggandakan keunggulan setelah menerima bola rebound dan melepaskan tembakan rendah ke sudut kanan bawah gawang yang tak bisa dijangkau Burgoyne. Kemudian Chelsea berhasil menambah gol pada menit ke-70. Tosin Adarabioyo mencetak gol spektakuler dari jarak jauh yang mengoyak jala gawang Morecambe. Joao Felix turut memperbesar kemenangan Chelsea pada menit ke-75. Felix memanfaatkan umpan matang untuk mencetak gol keempat dengan tembakan akurat ke sudut kiri gawang. 3 menit berselang, Joao Felix kembali mencetak gol kelima setelah tendangan yang tak mampu dihalau oleh kiper lawan. Golnya menutup pertandingan dengan skor 5-0 untuk kemenangan Chelsea. Di pertandingan FA Cup lainnya, yaitu ada pertandingan Manchester City melawan Salford City. Pertandingan ini digelar di Etihad Stadium. City menang dengan skor 8-0. Sejak menit pertama, Jeremy Doku membuka keran gol Manchester City di menit ke-8. Salford bahkan tidak mendapatkan kesempatan menekan balik. Manchester City lantas mencetak 2 gol lagi di babak pertama, yaitu dari pemain muda Divin Mubama menit ke-20 dan Nico O'Reilly di menit ke-43. Tim lawan mendapatkan kesempatan menyerang tapi tidak berbahaya. Skor 3-0 menutup babak pertama. Masuk ke babak kedua, Manchester City tampak tidak mengendurkan tekanan. Jack Grealish mencetak gol dari titik putih di menit ke-49 mengubah skor menjadi 4-0. James McAtee lantas menambah keunggulan Manchester City dengan golnya di menit ke-62. Lalu giliran Doku yang gantian mengeksekusi penalti di menit ke-69. Skor menjadi 6-0. McAtee lantas mencetak 2 gol lagi menjelang akhir laga, yaitu di menit ke-72 dan ke-81. Salford City tampak tidak bisa memberikan perlawanan. Skor akhir 8-0. Manchester City lolos ke putaran berikutnya di Piala FA musim ini. Berita selanjutnya kita menyeberang ke negara Italia, yaitu Serie A, yang mana Juventus bertandang ke markas Torino. Skor berakhir dengan skor 1-1. Pada jalannya laga, Kenan Yildiz membawa Juventus unggul pada menit ke-8. Pemilik nomor 10 Bianconeri tersebut meliuk-liuk melewati 2 pemain Torino sebelum melepas tembakan kaki kiri datar ke tiang dekat yang mengelabui kiper Vanka Milinkovic-Savic. Ini adalah gol pertama pemain timnas Turki tersebut di Serie A sejak membobol gawang tim sama pada 10 November 2024. Juventus berhasil membobol gawang Torino lagi pada menit ke-21. Tetapi Nico Gonzalez sang pencetak gol dianggap telah berada di posisi offside terlebih dahulu. Juve hampir membawa keunggulan 1-0 hingga akhir babak pertama. Namun pada masa injury time, Nikola Vlasic mencetak gol penyama kedudukan. Pemilik nomor 10 Torino tersebut mengontrol bola sekali di ujung kotak penalti Juve sebelum melepas tembakan kaki kiri roket yang memantul tiang bawah kiri gawang Juve untuk masuk ke gawang. Skor 1-1 berakhir hingga akhir laga. Berita selanjutnya masih pada berita Serie A, yaitu yang mana AC Milan ditahan imbang oleh tim tamu Cagliari dengan skor 1-1. Pertandingan ini digelar di San Siro
AC Milan tampil dominan dan aktif menyerang, tapi penyelesaian akhir mereka buruk. Kali ini Milan unggul lebih dulu lewat aksi Alvaro Morata pada menit ke-51. Tapi Cagliari bisa dengan cepat menyamakan kedudukan melalui Nadir Zortea pada menit ke-55. Tambahan 1 poin ini tidak cukup bagus bagi Milan yang saat ini tertahan di peringkat ke-8 klasemen sementara Liga Italia. Selanjutnya kita menyeberang ke Jerman, yaitu Bundesliga, yang mana ada pertandingan Bayern Munchen melawan Borussia Mönchengladbach. Pertandingan ini digelar di Borussia Park, kandang Borussia Mönchengladbach. Skor berakhir dengan skor 1-0, yang mana jalannya pertandingan itu meski bermain di kandang lawan, Bayern tetap tampil dengan strategi menyerang. Alhasil klub berjuluk Die Roten itu berhasil menguasai permainan. Mereka berhasil memenangi penguasaan bola mencapai 67% berbanding 33%. Dari segi serangan, Bayern juga jauh lebih unggul. Pasukan Vincent Kompany itu berhasil melepas 23 tembakan, yang 10 diantaranya tepat sasaran. Baru di babak kedua, Bayern mampu memecah kebuntuan, itu pun dari titik putih yang dieksekusi Harry Kane pada menit ke-68. Itu menjadi satu-satunya gol tercipta di pertandingan tersebut. Meski begitu, kemenangan 1-0 itu cukup membuat Bayern menjauh dari kejaran para pesaingnya di puncak klasemen sementara. Die Roten masih memimpin singgasana sementara dengan 39 poin, unggul 4 angka dari Bayer Leverkusen di posisi kedua. Berita selanjutnya kita menyeberang ke Belanda, yaitu ada Eredivisie, yang mana mempertemukan tim pemain timnas Indonesia yaitu PSV Zwolle melawan Nijmegen. Ada dua pemain naturalisasi timnas Indonesia yaitu Eleno Reinders dan Kelvin Verdonk tampil cemerlang saat duel dalam laga PSV Zwolle dan Nijmegen di Liga Belanda atau Eredivisie. Pertandingan ini berlangsung ketat, kedua tim saling berbalas serangan dan mampu mengancam lewat beberapa peluang. Dalam pertandingan ini, dua pemain timnas Indonesia, Eleno Reinders dan Kelvin Verdonk harus terlibat duel. Keduanya sama-sama mendapatkan kepercayaan untuk tampil sebagai starter. Eleno Reinders bermain di posisi bek kanan pada formasi 4-2-3-1, sedangkan Kelvin Verdonk bermain di posisi bek kiri dalam formasi 4-2-3-1 juga. Bahkan kedua pemain ini sama-sama tampil penuh dalam laga ini. Kemenangan ini membuat Nijmegen memutus rapor merah lantaran tak pernah menang dalam 7 pertandingan terakhir. Tambahan 3 poin membuat posisi Nijmegen tetap di peringkat ke-12 dengan torehan 20 poin, unggul 3 angka dari PSV Zwolle yang berada di posisi ke-13 klasemen sementara. Di berita selanjutnya kita masuk ke berita BRI Liga 1, yang mana Bali United melawan Persik Kediri. Bali United dipermalukan di kandang sendiri dengan skor 1-3. Masuki jalanan pertandingan, yaitu pertandingan pertama, pada babak pertama pertandingan sedikit monoton, tak banyak peluang yang didapatkan baik oleh Bali United maupun Persik Kediri. Lalu pada menit 45+1, Ze Valente menjadi aktor antagonis bagi Bali United. Mantan pemain Persebaya Surabaya itu mencetak gol setelah memanfaatkan kemelut di depan gawang Adilson Maringga. Skor berakhir 1-0 untuk Persik Kediri sampai babak jeda babak pertama. Di babak kedua, laga baru berjalan 64 detik, Bali United kebobolan gol cepat oleh Majid Osman yang lolos dari kawalan, kemudian melakukan penetrasi di tengah kotak penalti. Majid lalu melepaskan umpan ke depan gawang, namun bola mengarah ke badan Adilson Maringga yang kemudian masuk ke gawang sendiri, dan gol ini dihitung oleh gol bunuh diri dari Adilson Maringga.
Menit 54, Bali United sebenarnya menipiskan kedudukan menjadi 1-2 setelah Rahmat Arjuna Rizky mencetak gol, namun sayangnya gol tersebut terjebak offside. Gol yang diharapkan oleh publik tuan rumah baru tercipta di menit ke-79 lewat sepakan keras Irfan Jaya di dalam kotak penalti. Sayang asa Bali United untuk menyamakan kedudukan menipis setelah Majen Osman mencetak gol ketiga Persik di menit ke-86, sekaligus menjadi gol terakhir di laga tersebut. Dengan kekalahan tersebut, posisi Bali United di klasemen melorot dari posisi 4 ke posisi 8 dengan 28 poin, bahkan rawan disalip oleh PSM Makassar maupun Borneo FC yang baru memainkan pekan ke-18. Di pertandingan BRI Liga 1 lainnya mempertemukan tim Persita Tangerang melawan PSIS Semarang. Pertandingan ini digelar di Stadion Pakansari Bogor, yang mana pertandingan ini berakhir dengan skor 2-1. Jalannya pertandingan itu Persita unggul cepat lewat gol Marius Okmpo di menit ketiga, tapi dibalas oleh PSIS pada menit 11 dengan gol Septiam David Maulana. Persita memulihkan keunggulan mereka di babak kedua, tepatnya pada menit ke-51 melalui gol Eber Besa. Itu adalah gol perdana Eber Besa untuk Persita. Situasi PSIS makin sulit setelah Evandro berandau di kartu merah di menit 58. Sikutannya tertangkap VAR. Setelah itu tak ada lagi gol yang tercipta. Skor 2-1 untuk keunggulan Persita bertahan hingga peluit panjang.